Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, ini saya ingin bertanya nih Ustadz, sebelum kita dengar berita dari langit nih. Kenapa ya masyarakat kita tuh banyak mengeluh dan selalu gelisah. Dan ini hampir diderita oleh semua lapisan masyarakat. Orang miskin, orang kaya. Orang miskin sulit mencari kerja. Wah, luar biasa ya. Orang kaya karena takut miskin sehingga mereka tidak peduli apakah income-nya halal atau haram. Nah, ini apa solusinya? Karena apalagi orang yang pernah miskin, kayaknya itu ngeri banget jadi orang miskin lagi. Beda sama orang yang bekas orang kaya, walaupun miskin, macam orang kaya terus dia ya. Ini mungkin Ustadz Muhammad Joban bisa berikan sebuah kisah apa dari langit tentang keadaan masyarakat kita ini. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ihsan tadi, saya mulai dengan sebuah kisah. Itu ada seorang raja, dia senang kepada salah seorang pegawainya, namanya Ammu Hasan. Jadi dia selalu on time, kerjanya baik. Ya, tapi suatu hari Ammu Hasan ini nggak datang gitu. Raja menyangka, wah ini mungkin gajinya nggak cukup. Sudah dia waktu datang lagi, gajinya ditambah gitu kan. Udah, Ammu Hasan bilang jazakallah khair, terima kasih banyak, gembira dia. Udah, setelah berjalan beberapa bulan, Ammu Hasan pernah juga nggak datang gitu. Nah, kali ini raja marah. Kata raja, udah ditambah gajinya kok masih juga kadang-kadang nggak datang. Kemudian, udah kalau datang saya akan potong gajinya. Sudah datang Mas Hasan, kasih gaji, dipotong. Tapi Mas Hasan ketawa aja. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Raja kesal, hei Mas Hasan, kamu ini gimana? Terus saya tambah gaji, kamu sikapnya sama. Dikurangi sikap kamu sama, tetap aja gitu. Dibilang dulu saya itu nggak datang karena istri saya melahirkan. Jadi saya mesti mendampingi istri saya. Dan kamu kasih tambahan gaji, alhamdulillah ini gaji anak rezeki untuk anak saya. Nah, yang kemarin saya nggak datang karena anak saya itu meninggal. Masya Allah. Jadi ketika kamu kurangi gaji itu, ya mungkin ini memang anak saya nggak perlu lagi tambahan karena anak saya meninggal. Masya Allah. Nah, ini sikap demikian itu, iya itu yang disebut dengan bahasa Arabnya al-qanaah, rela. Ini sifat yang kalau orang memilikinya, dia akan hidup tenang dan bahagia. Ya. Jadi apa itu qanaah? Qanaah adalah kerelaan merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Ya. Jadi orang kana itu orang yang menerima dengan sepenuh hati apa yang diberikan sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengeluh, tanpa membandingkan dengan rezeki orang lain. Jadi nggak pernah banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh karena itu maka kedudukan qanaah itu sangat tinggi di dalam agama kita. Karena qanaah ini sebagai penyembuh dan juga obat. Ya, penyembuh dari penyakit rakus dan toma. Penyembuh dari penyakit stres, penyakit iri dan sebagainya. Ya. Maka ada sebuah hadis, ya, ini yang berbunyi begini. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang bangun pagi dan dia merasa aman di sekitarnya. Ya, ini hadis ini kalau bagi kita itu kurang kerasa. Tapi kalau orang di Gaza ini baru tahu arti. Betul. Ya, tadi kan kita Pak Ihsan, saya tidur kan tenang kan. Nggak takut besok ada bom, ada roket, nggak takut kan. Ya. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kita bangun, badan kita sehat. Alhamdulillah. Kita bisa kamar mandi sendirian, makan sendirian, semua sendirian. Gitu kan. Kemudian, indahu qutu yaumi, kita punya makanan untuk sehari itu. Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Kata Nabi, seolah orang yang mempunyai tiga ini, aman, badan sehat, punya makanan, itu seolah memiliki dunia dan seisinya.
Allah. Kita bukan punya makanan untuk sehari, untuk seminggu ada, tapi tetap komplain. Right? Oleh karena itu, apa faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk bisa punya sifat qanaah ini? Yang pertama, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ya, Allah sudah menentukan rezeki segala orang sebelum dia lahir. Ya, jadi tidak Nabi pernah mengatakan, Jibril pernah berbisik bahwa seorang tidak akan mati sebelum rezekinya diterima semuanya. Ya, jadi kalau orang rezekinya 1 miliar, akan meninggal dia. Oleh karena itu, makanya malakul maut itu kalau mau ngambil nyawa orang, lihat rezekinya. Kalau rezekinya habis, gitu. Makanya kalau orang mau meninggal, biasanya kan nggak nafsu makan kan? Iya, Nggak nafsu makan dulu. Ya, makanya para pendengar sekalian kalau nggak nafsu makan, hati-hati. Ada tanda-tanda itu. Ya, yang kedua, untuk membantu kita mempunyai qanaah ini, kita mesti tahu bahwa dunia ini adalah sementara. Dunia ini akan hilang. Dan dunia ini di sisi Allah tidak ada artinya. Suatu hari Nabi ke pasar, lihat ada kambing yang kupingnya itu pendek. Ini jadi orang Arab ketika itu, kalau ada kambing kupingnya pendek, itu dijual pun nggak laku. Ini udah mati lagi. Kata Nabi bilang, apakah ada yang membeli kambing ini sedirham? Ya Rasulullah, udah mati, kupingnya pendek, masih hidup aja nggak ada orang beli. Kata Nabi, inilah dunia. Masya Allah. Ya, dunia yang orang sampai bunuh-bunuhan. Ya, orang yang sampai mau makan warisan orang, menindas orang, subhanallah. Kemudian yang ketiga, untuk supaya kita punya sifat qanaah ini, selalu kalau masalah dunia, lihat yang lebih bawah daripada kita. Lebih bawah daripada kita. Kalau kita punya uang 1 juta, jangan lihat orang 1 miliar, pusing terus kita. Lihat orang nggak punya apa-apa. Kalau kita punya motor, ya motorcycle, itu jangan lihat orang punya mobil. Ya, kalau kita punya sepeda, alhamdulillah, jangan lihat orang punya motor. Gitu kan. Pernah dulu ada seorang, dia tuh rajin ke masjid, tiap waktu ke masjid, tapi miskin sekali. Sampai sendal pun nggak punya. Kemudian suatu hari dia lagi nunggu azan di luar gitu, mulai setan ganggu. Kamu nih nggak disenangi sama Allah. Lihat, kamu orang soleh, orang baik, rajin ke masjid, tapi kamu miskin. Tandanya Allah nggak sayang sama kamu. Kan kadang-kadang ada yang terganggu, bener ya. Allah paling tidak aku punya sendal lah. Gitu. Akhirnya dengan suara hayya 'alas shalah, baru dia bangun, sadar ya, pergi ke masjid, wudu. Waktu masuk ke masjid, mau tahiyatul masjid, lihat ada orang di depannya lagi sujud tanpa kaki. Ya Allah, aku nggak mau sendal ya Allah. Alhamdulillah. Allah karim. Ya, Masya Allah. Baru dia sadar. Ya. Kemudian juga kita mesti yakin bahwa apakah itu kemiskinan, kekayaan itu merupakan ujian. Right? Makanya Allah menguji Nabi Ayub dengan kefakiran, pernah dia dihabiskan Allah semuanya. Nabi Ayub, alhamdulillah, dia sabar. Nabi Sulaiman juga diuji. Dan ujian Nabi Sulaiman lebih berat lagi. Right? Jadi, apapun yang Allah berikan adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Kemudian yang terakhir, apa faedahnya kalau kita ini punya sifat qanaah? Rela, cukup. Ya. Yang pertama, ini berarti bahwa iman kita itu kuat. Ya, makanya orang yang lemah imannya selalu komplain ya. Selalu membandingkan. Yang kedua, dengan punya sifat qanaah, kita akan menjadi orang yang syakir. Yang selalu bersyukur kan? Karena kita selalu alhamdulillah. Apapun yang kita berikan, alhamdulillah. Itu orang yang qanaah. Kemudian juga, qanaah ini adalah sarana untuk bisa hidup bahagia. Right? Orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup, selalu alhamdulillah, itu apa namanya, hatinya akan tenang, akan bahagia. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal yang kalau aku kerjakan, Allah akan mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah.
wazad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah di dunia ini, maka Allah akan cinta kepada kita. Zuhud itu bukan jadi orang fakir ya. Artinya kita memiliki dunia, apapun kita kaya misalnya, tapi nggak taruh di hati, ditaruh di tangan saja. Nggak pernah kita gelisah, takut, makin sebagainya. Kemudian berzuhud pada tangan orang lain, artinya tidak pernah dia minta-minta, menunjukkan keperluan kepada orang lain, maka Allah akan cinta kepada kita dan juga orang akan cinta kepada kita. Jadi itulah ya. Jadi solusinya pertanyaan Pak Ihsan tadi, agar supaya kita tidak mengeluh terus, agar kita hidup tenang, mari kita berusaha untuk mempunyai sifat qanaah, sifat rela dan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, luar biasa berita dari langit pagi hari ini. Mudah-mudahan simple, tapi ini harus menjadi pegangan kita di tengah zaman yang luar biasa saat ini. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban menemani. Atau ada kalimat terakhir dari Ustadz Muhammad Joban, ingatan untuk kita menjelang 17 Agustus yang sebentar lagi kita akan rayakan kah atau gimana Ustadz? Di sana gimana Ustadz? Ya, mari kita kemerdekaan ini adalah suatu nikmat anugerah Allah berikan kepada kita. Right? Saya pernah kerja sebagai Muslim chaplain, imam di penjara Amerika Serikat. Itu kadang-kadang ada seorang napi mengatakan, saya itu kalau bisa keluar dari tembok itu saya akan bahagia gitu. Masya Allah. Jadi dia mengetahui nikmatnya merdeka itu ketika masih di penjara kan. Dan demikian juga kita ini alhamdulillah sudah sekian tahun kita merdeka. Mari gunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan kita istiqamah, kemudian juga selalu kita berusaha untuk bermanfaat untuk agama kita, untuk yang lain. Karena ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Kapan orang itu tahu? Ketika dia meninggal. Sehingga ketika meninggal orang itu bahagia. Merasa sedih gitu ya, kalau kehilangan dia itu. Jangan sampai kita meninggal, orang bahagia, oh maut, alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak merugikan orang, bukan hanya manfaat kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan bisa. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Sampai bertemu hari Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.